itu nggak tahu Pak, tidak ada yang komentar negatif, jadi di bawah suasana ikut nggak tahu saya Pak. Kalau sudah dari situ Semua yang di sini mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin. Untuk bicara di sini Pak, saya mohon izinnya dulu. Pertama, saya mewakili dari umat, Ya. umat tanpa embel-embel ormas. Ya. Nah, jadi di sini saya berbicara. Kebetulan walaupun saya alamat di Palembang, saya kelahiran Kemulutan. Oh iya. Jadi beberapa asatidz dan ulama yang di Palembang ini mengutus kita untuk mencari tahu keberadaan supaya ada pendekatan secara persuasif kalau kita satu daerah. Iya. Nah, alhamdulillah dari pengajian dan majelis taklim ketemulah kami dengan Pak Masar yang di sebelah Pak Kades. Ya. Itu masih ada kaitan dengan keluarga karena anggota taklim, jadi mediasi untuk menemui keluarga rohib itu lebih mudah. Iya. Dan juga harapan kami juga, kami tidak berburuk sangka terhadap katakanlah saat ini pelaku. Kami tetap memposisikan beliau ini belum dari hilaf dan belum banyak pengetahuan tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pengakuan yang seperti ini. Benar. Nah, jadi kami mewakili dari umat, mudah-mudahan nanti apa yang telah disepakati pada malam hari ini minta-mintanya sudah clear dan tidak ada apa-apa lagi. Amin. Kita memberikan informasi kepada para majelis taklim dan lain-lain, asatidz dan ulama yang ada di Kota Palembang bahwa permasalahan sudah bisa diselesaikan secara baik-baik dan adik kita Rohib ini mengakui segala perbuatannya. Itu ya. Itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Kita nggak usah panjang-panjang ya, karena memang objeknya Rohib. Ya. Saya cuma nanya sama Rohib, sebenarnya kronologisnya gimana kok bisa begitu? ini Pak, waktu itu saya lihat-lihat di Facebook, ada sidang di ini Habib Rizik. Saya itu nggak tahu Pak, dari sidang ada yang komentar negatif, jadi di bawah suasana Ikut. nggak tahu saya Pak. Kalau sudah dari situ sudah saya hapus, nggak tahu kalau gitu Pak. Saya sadar akibatnya kalau fatal, jadi saya merasa saya hapus Pak. Akibat komentar-komentar ini yang banyak ikut-ikut ya Pak. Oh, jadi hanya ikutan. Iya Pak, nggak tahu Pak. Enggak, sebenarnya begini. Ini secara saya saya buka. Ada niatan nggak? Nggak Atau ada, Pak. hanya ikut-ikutan? Ikut-ikutan Pak, karena komentar yang Enggak, saya minta tolong anggota kita Pak. Itu dia ya. Nah, saya minta tolong. Ini hanya ikut-ikutan atau memang dari niatnya? Ini saya biar jelas ya. Ada niatnya dari Robin. enggak Pak, cuma ikut-ikutan Pak. Kalau postingan Facebook saya nggak ada Pak yang menyangkut Habib Rizik, boleh dicek Pak. Kalau saya terikat di politik mana misalnya Pak, enggak Pak. Ormas mana enggak Pak. Boleh dicek Pak. Ini dari dari Facebook saya. Jadi Nggak gini, ada Pak. Iya, jadi gini. Nggak ada Saya hubungannya, Pak. bukannya Iya. media sosial. Ini kan sekarang posisinya Robin direkam jejak lah. Ini posisinya direkam jejak. Kan semua orang nanti tahu semua apa yang terjadi sama Robin. Saya jujur, saya harus berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa Robin memang benar-benar tidak ada niat, ya maaf ya Pak, benar-benar tidak ada niat untuk berbuat itu. Itu yang harus kami yakinkan. Tapi kalau memang Robin merasa itu ada hal, mungkin ada yang dipaksa untuk itu atau berusaha untuk mempengaruhi Robin, ya silakan cerita supaya kita tahu maksud dan tujuannya apa, supaya clear ya, supaya clear semuanya ini. Jangan sampai ini akan menjadi bumerang buat Robin sendiri. Apalagi kita tahu undang-undang ITE ini bukannya hal yang sepele, yang mudah, bakal akan mempengaruhi dampaknya sama karirnya Robin. Ya, sekarang coba lihat udah diberhentikan di itu satu aja yang sepele, tapi yang lain kan mungkin berhadapan dengan lain, mungkin hukum ya Pak ya, mungkin yang lain. Tapi kita alhamdulillah bersyukur dari sini niat beliau baik ya, datang baik-baik, mohon maaf ya Pak ya, datang baik-baik. Cuma memang semuanya harus ada penengah. Dalam hal ini mediasi ini harus kami ambil supaya
kegiatan itu berjalan dengan baik dan tidak timbul tidak pidana baru. Itu yang saya tekankan. Tidak ada timbul pidana baru. Nah, saya sekali lagi bicara, silakan ceritakan sebenar-benarnya. Tidak ada lagi pak, udah itu aja pak. Enggak, gini maksud saya gini. Postingan itu bermula dari apa? Ya supaya tahu kronologis awal bermula dari apa. Kan nggak mungkin tiba-tiba ngirim gitu, ngirim gitu. Apa yang pernah yang postingan dasar awalnya Robin bisa berbuat begitu? Coba saya minta. Ini pak, waktu itu saya lihat Facebook. Nah ada yang posting, jadi saya tuh bawa ini, bawa pak, ada yang posting begini. Ke bawah-bawah apa maksudnya? Ini pak, yang komen-komen Oh, ini ya, kasar. Jadi saya bawa, nah aku ini pakai bahasa Palembang komen. Ketika Habib Rizik waktu di sidang, Habib Rizik ini dia nggak mau sidang online, katanya mau sidang offline. Ya. Cuma itu aja pak di permasalahan. Nah Terus? kata jaksa sudah berlaku undang-undang sidang online. Nah tapi Habib Rizik ingin sidang online katanya gitu. Saya pakai bahasa Palembang ngomong sudah berlaku itu, jika pakai bahasa Palembang. Nah ada yang ini yang ngomong pak, jadi saya panas dia ngomong gini, bagus menurut kau nah itu. Yaudah, ya. Nah jadi saya terpancing pak. Oke, kita nggak usah tahu isinya apa aja sudah tahu ya. Saya cukup. Itu yang pertama. Minta maaf ya pak. Itu yang pertama. Kedua, setelah melakukan itu apa yang Robin rasakan? Nah saya menyesali pak, langsung saya ini hapus pak. Saya lihat itu ini pak, misalan pak. Saya hapus. Saya minta tapi tolong ya, tolong di apa? Dimaknain apa yang dilakukan oleh saya saudara menyesali, Pak. Robin kita, ya. Saudara kita ini saudara kita sama-sama muslim. Sama-sama muslim, ya mungkin dia hilaf atau apa. Tapi silakan. Penyesalan itu dalam bentuk apa? Ini yang saya komen-komen tadi ini pak, yang kasar semua pak. Rohib ya. Iya. Rohib ya. Rohim. Rohib. Robin. Rohib. Ya udah. Yuk, silakan monggo. Saya minta maaf pak, saya menyesali perbuatan saya pak. Dan tidak mengulangi lagi. Apa yang Ya. menyesalkan itu apa? Ini pak, efeknya besar Bukan sekali apa pak. yang menyesal itu apa yang disesalin itu apa? Banyak pak, ini sama umat muslim pak. Saya ini lihat lagi ini, saya menyesal pak. Minta maaf. Warga. Coba saya penyesalan itu dalam rangka berbuat apa? Karena saya yang ini pak, yang komen begitu pak, yang kasar. Sudah Ya, saya menyesali pak, hilaf pak. Tapi terus sudah kemarin sudah saya hapus pak itu pak. Tapi nggak tahu ini sudah jejaknya masih ada mungkin. itulah media sosial. Digital masih ada. Masih digital. Rekam digital itu masih ada, rekam jejak Kemarin digital sudah itu saya hapus pak. sudah dihapus. Ya, Sudah ada lagi postingan di Tribun itu pak. Postingan di Tribun. Opesan opposite. Oh gitu. Oh, di screenshot ya. Saya tidak lagi pak mau ngulangi perbuatan itu pak. Kebetulan neneknya kan satu jamaah dengan beliau. Oh Iya. gitu. Kalau Jadi itu ya, mungkin sudah mendengar. Komentarin masalah maulid. Nah, tolong kejujurannya untuk si Rohib. Sebelum itu kan Ya, Anda, juga. hah? Begini Rizik, ini Habib Rizik, dia ceramah ini, dia ngomentari masalah yang lunti itu pak. Ya. Nah, menurut saya ini kurang paham agama pak, jadi nggak tahu pak siapa yang ngomong itu pak. Saya ini kurang paham agama. Saya menyesal sebenarnya itu pak. Udah pak. Dia Habib Rizik ngomong. Oke, saya putus seperti begini. itu, Pak. Jadi, Apa yang menjadi keluhan dari Pak siapa Pak? Satu Yudi. Pak Saparudin itu pernah dilakukan oleh Roy belum? udah pak. Sudah memang benar, ya, memang dia benar. posting itu. Memang benar sebelum kejadian. Nah, saya tanya lagi, ya Rohib menyesal nggak apa yang sudah Iya, dia yang lakukan? sebenarnya itu udah nyesal pak, yang pertama itu pak. Sudah menyesal. Mhm.
Sudah, ya Pak. Jadi sebelum ini ada postingan tentang Maulid ya. Itu pernah memang benar dilakukan Rohib. Iya pak, lagi. Nah, jadi sekaligus Pak, saya bukannya apa-apa, saya sekaligus kita di sinilah kita clearkan. Ya kita clearkan. Ya cuma. Kayaknya gampang ya, saya bilang kayaknya gampang masalah ini. Tapi dengan jari kecil ini, Ya. pengaruhnya luar biasa sih. Ya. Saya bilang adik saya lah, ya. Mungkin kita masih umurnya masih paling muda di sini. Ya. Silakan berpikir positif, semuanya harus berpikir positif. Jangan gampangan, kata orang tuh gampangan. Sebelum berbuat, ya berpikir dulu. Ya. Sebelum berbuat, Apa yang bakal terjadi ya? ya. Iya. Itu ya. Tuh. Apa bentuknya gitu? Belum nunggu. Kalau memang penyesalannya belum bentuknya apa? Kami nggak bisa mengarahkan. Apa yang buat bisa kami lakukan? Bukti konkret penyesalan. Bukti konkret penyesalannya apa? Rohib. Jadi Ini pak, kita ada bahan pegangan kita. Nah, itu. yang ini banyak pak, banyak efek nyesel pak. Maksudnya begini, oke lah. Rohib menyesal lah. Dan tadi kata beliau tuh tidak akan mengulangi lagi. Itu bukti konkretnya. Karena monitor nanti setelah ini bakal ngeliat terus Iya pak. kegiatan Rohib, Tidak semua kegiatan ini Rohib. mengulangi perbuatan itu lagi pak. Udah tuh. Saya menyesal pak, karena banyak merugikan umat muslim, dan kantor saya juga pak, karena sudah sampai ke atas pak, dan keluarga. Menyesal saya pak. Itu gimana? Intinya gini, ini Rohib ya. Maksudnya gini, kami tuh kan mau ngasih kepuasan untuk yang di luar. Mungkin untuk yang kami kan Sudah mungkin dengar langsung. udah secara langsung kan. Nah, mungkin untuk yang di luar yang emang masih mungkin ada yang dendam loh, mungkin cara nggak langsung kan, tunggulah kalau di jalan, mungkin kan. Nah maksud kami kayak ini, di sini kan kami mau merekam si Rohib bahwa pernyataan bahwa saya bernama Rohib Subian, umur sekian, lahir di sekian, menyatakan bahwa menyesal dan tidak akan mengulang lagi perbuatan itu. Dan apabila saya melanggar konsekuensi ini, nah saya akan menerima konsekuensi dan hukum yang ada, undang-undang yang berlaku. Jadi Maksud kami gini, mohon maaf ya Pak, saya potong supaya kita masalahnya clear. Jadi beliau-beliau ini ya pengennya ada surat pernyataan dan ada statement dari Rohib untuk mengakui kesalahannya. Bisa? Bisa pak, siap, Bisa? Pak. Siap. Orang tuanya mohon maaf Pak. Bisa? Dan satu lagi Pak, yang namanya anak yang harus diingatkan. Ya, segala sesuatu harus diingatkan. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini anak kita, saudara tanggung kita. Ya untung aja Bapak aktif di majelis taklim, aktif di tempat-tempat yang yang baik lah. Mudah-mudahan ini dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan semua Alhamdulillah kan harus jamaah kalau udah satu lagi. jamaah. Makanya itu. Ini kan bentuk jalannya Rohib lah intinya gitu. Ya. Kalau memang begitu kita mainkan Pak. Ya, kita buat suara pernyataan, habis suara pernyataan dipegang, dibacakan, kita rekam. Ya, silakan dibuat dengan kesadaran Rohib sendiri. Nanti dilihat oleh beliau, rombongan, ya perwakilan, apakah sudah pas benar dengan pernyataan itu, dengan sikapnya Rohib sekarang. Ya. Ambil kertas, ambil pena, tolong